Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya yang bernama Wahyu Cipta Hadinoto dengan NIM 1911111005 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 2A akan melaksanakan ujian tengah semester dengan cara pembuatan video mata kuliah Tarik Tashri dengan diampu oleh dosen Bapak Dr. Handes Haji Sonsara Khatib. Baiklah, saya akan menjelaskan dari part 1 sampai part 3. Adapun part 1 yaitu tentang definisi syariat fikih dan permasalahannya. Baiklah, yang pertama yaitu definisi tarik tashri dan ilmu tarik tashri, dan definisi tarik tashri menurut beberapa tokoh. Secara bahasa, tarik berasal dari kata tarik dengan kata fi'il berkata yang berarti menentukan waktu terjadinya sesuatu. Tashri adalah pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum pembuatan orang mukhalaf dan hal-hal yang terjadi, berbagai putusan serta peristiwa yang akan terjadi di kalangan mereka. Tarik tashri menurut Muhammad Ali As-Sais adalah ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada masa kerasulan Rasulullah SAW masih hidup dan sesudahnya, dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya, membahas keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Tashri adalah bermakna legislation, enactment of law, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam. Kemudian objek tarik tashri. Objek tarik tashri ada 3 objek kajian ilmu tarik tashri, yaitu yang pertama adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah atau hukum-hukum teologis, yaitu semua hukum yang berkaitan dengan akidah Islam seperti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul, kepada para malaikat, jin dan hal-hal yang gaib lainnya. Kemudian yang kedua yaitu al-ahkam al-wijdaniyah, yaitu hukum-hukum berkaitan dengan intuisi hati, yaitu setiap yang berkaitan dengan masalah akhlak, batin, perasaan jiwa seperti zuhud, wara, sabar dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu al-ahkam al-amaliyah. Al-ahkam al-amaliyah ini adalah hukum-hukum berkaitan dengan amal perbuatan, yaitu seperti perbuatan indrawi atau amali seseorang sebagai hamba, seperti sholat 5 waktu, seperti zakat, seperti puasa dan lain-lain sebagainya. Kemudian hukum samawi dan hukum konvensional. Hukum samawi atau hukum samawi adalah kompilasi perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hukum konvensional adalah kompilasi kaidah dan aturan yang lengkap berupa perintah dan larangan yang ditetapkan oleh para pemimpin dalam satu umat tertentu untuk mengatur hubungan antar sesama individu yang ada. Kemudian perbedaan antara hukum samawi dan hukum konvensional. Perbedaannya yaitu kalau hukum samawi adalah syariat langit yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang ma'asum. Sedangkan hukum konvensional Allah hukum yang menetapkannya adalah seorang manusia. Itu bedanya. Kemudian yang kedua yaitu
kalau hukum samawi adalah hukum yang mengatur hubungan antara Allah dan hambanya. Sedangkan kalau hukum konvensional adalah hukum yang mengatur hubungan antara sama individu dan orang lain. Kemudian hukum konvensional ini terkadang melegalkan sesuatu yang haram dengan alasan manfaat manusia. Sedangkan hukum samawi tidak seperti itu. Kemudian prinsip perundang-undangan dalam Islam, prinsip perundang-undangan Islam. Ada beberapa prinsip hukum Islam yang perlu diketahui dan dilaksanakan. Di antaranya yaitu yang pertama, memperhatikan kemaslahatan orang banyak sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dapat mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memberatkan dan sedikit beban sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, mudahkanlah dan jangan dipersulit, berikan kabar gembira dan jangan memberi kabar yang menakutkan. Kemudian dinamika hukum sebelum Islam. Pada saat itu situasi masyarakat Arab Islam sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Arab adalah umat yang tidak memiliki adab, tergolong masyarakat jahiliyah, tidak bisa dikendalikan oleh kebiadaban, dinaungi oleh kegelapan dan kejahilian, serta tidak ada agama yang mengikat undang dan undang-undang yang harus mereka patuhi. Adapun ciri-ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam yaitu masyarakat Arab ini yang pra-Islam ini menganut paham kesukuan atau kafilah, kemudian memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, kemudian mengenal hierarki sosial yang kuat dan kedudukan perempuan cenderung sekali direndahkan pada saat itu. Kemudian tasyri pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyri pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu syariat ditetapkan dengan dua cara. Pertama, wahyu yang datang dari Allah secara maknawi dan lafzi. Hal ini berupa Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, wahyu dari Allah secara maknawi dan bukan lafzi. Hal ini berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang sekarang kita lebih kenal dengan namanya yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu, baik perbuatan, ucapan atau takrir, ketetapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dinamakan dengan hadis. Itulah pada masa itu tasyri pada masa Nabi ditetapkan dengan dua cara, dengan Al-Quran, diturunkan dengan Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, part kedua, yaitu tentang sumber penetapan hukum pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang pertama adalah Al-Quran. Kata Al-Quran menjadi nama khusus
untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kitab Taurat yang nama kitabnya diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran ini sebagian ulama berkata dari seluruh kitab yang Allah turunkan, hanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saja yang menyandang nama Al-Quran. Karena apa? Karena ia mencakup seluruh kandungan kitab-kitab selainnya, kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Itulah Al-Quran. Arti Al-Quran secara bahasa adalah mengumpulkan dan menyatukan. Masdar dari kata ini menjadi nama khusus untuk kitab yang mulia. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang membacanya, isi dan mengamalkan kandungan hukumnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan bukti kuat atas kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah awal dan akhir. Dialah yang menjadikan para penggembala kambing sebagai pemimpin umat. Hal ini saja dapat melemahkan para lawan-lawannya. Al-Quranul Karim adalah pondasi agama, sumber hukum, dan bukti nyata dari Allah pada segala waktu dan tempat. Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya sebagai bentuk pengamalan atas perintah Allah yang tersirat dalam firman-firman-Nya. Kemudian Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan petunjuk. Barang siapa yang menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, maka makna ataupun menerima isi kandungannya, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Al-Quran juga akan menjadi hujjah atas kebaikan perilaku dirinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat yang sahih, yang artinya Al-Quran akan menjadi hujjah atas kebaikan maupun keburukan sikapmu. Kemudian penetapan hukum Fase Mekah. Penetapan hukum Fase Mekah ini, pada penetapan hukum pada Fase Mekah yang berjalan kurang lebih sekitar 13 tahun lamanya. Pada masa itu Rasulullah SAW sangat fokus sekali kepada persoalan akidah atau pembenahan akidah. Karena mengapa? Karena pada masa itu masyarakat Arab pada masa di Mekah masih tergolong jahiliyah, lemah pengetahuan, sangat biadab, lemah sekali adabnya. Pada masa itu masyarakat Arab pra-Islam di Mekah masih menyembah berhala-berhala. Oleh karena itulah baginda Rasulullah SAW fokus untuk membenah akidah atau ketauhidannya. Dalam upaya menyuruh kepada akidah tersebut, Islam bersandar pada argumen-argumen logis. Caranya adalah dengan mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta. Surat-surat dan ayat yang turun pada masa Mekah menggambarkan orientasi akidah dengan mengajak manusia untuk berpikir dan melihat alam semesta beserta langit dan bumi, menyaksikan rahasia-rahasia yang Allah simpan di balik semua itu, dan ketelitian serta kesempurnaan pada alam semesta itu sendiri, yang mana ia tersusun rapi tanpa ada kecatatan ataupun keraguan padanya. Kemudian penetapan hukum pada fase Madinah. Penetapan hukum pada masa Madinah ini dimulai setelah peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah.
Peristiwa Hijrah merupakan pemisah antara dua era dalam sejarah Islam. Saat di Mekah, akidah Islamiyah telah tertanam kuat dalam jiwa kaum Muhajirin dan sebagian kaum Ansor yang telah melakukan baiat. Di sanalah mulai terbentuk benih-benih yang menjadi cikal bakal berdirinya masyarakat Islami. Kemudian mereka menjadikan Madinah sebagai tempat untuk menetap dalam rangka mengembangkan benih-benih tersebut. Maka dakwah pun mulai memasuki tahap penetapan secara terorganisir. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat yang menetapkan aturan dan hal kemasyarakatan, atau baginda pada saat di Madinah ini membenah tentang persoalan peribadahan, tetapi tidak meninggalkan tentang ketauhidan atau akidah yang Rasulullah SAW ajarkan pada saat ia berada di Mekah. Kemudian hubungan antara penetapan fase Mekah dan fase Madinah beserta ciri-ciri khasnya. Siapa saja tidak akan bisa memisahkan antara tasyri di Mekah dan tasyri di Madinah. Kenapa? Karena sesungguhnya tasyri di Madinah merupakan lanjutan dari tasyri di Mekah, di mana syariat yang diturunkan di Madinah berdiri di atas prinsip-prinsip tauhid dan asas-asas agama yang ditetapkan di Mekah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, surat yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Baqarah. Surat inilah yang menetapkan prinsip-prinsip ketakwaan yang dibangun atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalam surat Al-An'am, di mana surat Al-An'am mencakup pembahasan tentang macam-macam perilaku manusia secara global. Meskipun perincian dari prinsip-prinsip tersebut terdapat pada surat-surat lainnya, seperti ibadah-ibadah yang mencakup makanan, minuman, dan lain yang semisal dengannya. Kemudian adapun ciri-ciri penetapan hukum fase Mekah dan Madinah, ciri-cirinya siapa saja yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ciri khusus pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah maupun di Madinah, yang mana ciri tersebut tidak dapat pada ayat-ayat diturunkan di Madinah. Meskipun sebenarnya hukum dan syariat yang diturunkan pada fase Mekah merupakan lanjutan sebenarnya hukum dan syariat yang diturunkan pada fase Madinah merupakan lanjutan dari penetapan hukum pada fase Mekah. Ciri-cirinya, adapun ciri-cirinya yaitu kalau kalau di Mekah bisa kita lihat dari segi turunnya surat. Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, meskipun diturunkan di luar Mekah. Ciri-ciri Makkiyah yaitu menyuruh kepada tauhid. Ayat-ayatnya ini menyuruh kepada ketauhidan dan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Nah itu. Kemudian menetapkan prinsip-prinsip umum syariat dan norma-norma yang menopang berdirinya masyarakat. Kemudian menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Nah itu ciri-ciri dari Makkiyah. Kemudian ayat-ayatnya pendek disertai lafal-lafal yang kuat dan ungkapan-ungkapan singkat. Kemudian sedangkan adapun yang ciri-ciri Madinah yaitu kalau di Madinah ayat-ayat di Madinah ini menjelaskan perincian ibadah, muamalah, hukuman, warisan, keutamaan jihad, peraturan dalam rumah tangga, hubungan antar masyarakat dan antar negara,
prinsip dalam berhukum dan penetapan syariat. Kemudian di Madinah ini memiliki ayat-ayat yang panjang, memiliki ayat wakaf yang panjang, di mana ayat tersebut syarat dengan hukum syar'i dan menjelaskan tujuan serta target yang ingin dicapai oleh syariat. Itu tadi penjelasan dari saya dari part 2. Saya akan melanjutkan materi saya part 3, yaitu tentang gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Yang pertama adalah metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Kalimat Allah Subhanahu wa taala yang jelas sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, yaitu sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat. Quran surah An-Nahl ayat 90. Kemudian Al-Quran ini mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 80. Kemudian Al-Quran menggambarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh manusia atau bagi sebagian kelompok dari mereka saja, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Di sana sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran menggambarkan bahwa perintah untuk beramal ditunjukkan kepada kelompok tertentu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 291, yang artinya kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian wasiat untuk mengerjakan suatu amalan, mengantar perbuatan yang diminta kepada tuntutan dari perbuatan tersebut. Kemudian Al-Quran meminta untuk mengerjakan suatu amalan dengan bentuk perintah yang berupa fi'il amr atau kata perintah dan fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf lam amr. Kemudian Al-Quran mengungkapkan kewajiban amalan tertentu seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 50, yang artinya sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. Kemudian Al-Quran menyifati amalan tertentu dengan kebaikan seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 220. Kemudian Al-Quran menyebutkan amalan tertentu dengan menjanjikan pahala atasnya seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 245. Kemudian yang kedua yaitu metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Kalimat larangan yang jelas seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, yang artinya dan dia Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Nah, di sana sudah sangat jelas bahwa kalimat larangan yang jelas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan keharaman sesuatu. Seperti banyak sekali yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran surah Al-Mumtahanah yaitu ayat 9. Kemudian menunjukkan ketidakhalalan sesuatu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, yaitu yang artinya tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa. Quran An-Nisa ayat 69. Kemudian larangan yang berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang didahului oleh lam
atau huruf lam yang menunjukkan larangan, ya, yang menunjukkan larangan. Atau fi'il amr yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Seperti tinggalkanlah, biarkanlah dan jauhilah. Di mana Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34, di sana ada fi'il amrnya yaitu wala. Nah, di sana ada fi'il amrnya berupa larangan. Yang artinya dalam Quran surah Al-Isra ayat 34 itu, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Nah, kemudian meniadakan kebaikan pada perbuatan manusia, pada perbuatan tertentu, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Di sana Allah telah menerangkan dengan jelas. Kemudian menyediakan terjadinya perbuatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193, yang artinya jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi. Quran tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Kemudian menyebutkan perbuatan disertai akibat darinya yang berupa dosa, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 181. Kemudian menyebutkan perbuatan beserta siksaan, seperti firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 34. Kemudian menyifati perbuatan dengan keburukan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 180, yang artinya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran surah Ali Imran ayat 180. Kemudian metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Lafal Allah yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1, yaitu uhilat. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Uhilat lakum bahimatu al-an'ami, yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah, kemudian meniadakan dosa dari perbuatan tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 203, yang artinya dan barang siapa yang ingin menangguhkan atau keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Kemudian meniadakan dosa dari perbuatan tertentu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 93. Kemudian menyediakan larangan atas suatu perbuatan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada menerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian yang terakhir yaitu metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun dengan format paten, sehingga tidak ada lagi kesempatan dalamnya untuk berijtihad, seperti ayat-ayat yang menyatakan wajibnya salat, wajibnya zakat bagi orang yang mampu, puasa, kemudian dan ilmu waris yang menentukan jatah bagi para ahli waris. Kemudian metode penjelasan hukum di dalam Al-Quran tidak sama seperti cara penjelasan dalam hukum undang-undang positif, yang mana caranya adalah dengan menyebutkan perintah dan larangan yang lepas dari motivasi dan ancaman. Metode Al-Quran adalah dengan menyebutkan perintah dan larangan disertai pesan moral yang menciptakan kewibawaan dan rasa selalu diawasi pada setiap diri hamba. Kemudian dalam menetapkan ayat-ayat hukum Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab karangan pada umumnya yang menyebutkan berbagai hukum dalam satu permasalahan di suatu tempat dan tidak mengulainya di tempat-tempat lainnya, meskipun pembicaraan hukum tersebut masih dibutuhkan.
Adapun hukum-hukum mengenai suatu permasalahan di dalam Al-Quran ditulis berulang-ulang di berbagai tempat. Oleh karena itu terkadang ayat-ayat yang berkaitan dengan perceraian, persusuan serta hukum-hukum seputarnya dan yang berkaitan dengan minuman serta pengharamannya ditulis bersama dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan peperangan dan urusan anak-anak yatim. Kemudian mayoritas Al-Quran ini turun secara global, menjelaskan hukumnya secara global. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan materi dari saya, sehingga telah saya sampaikan untuk memenuhi ujian tengah semester yang melalui dibuat video dari ujian tarik tasyrih. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.